Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayuni Barsah Putri, NIM 2019 008290 dari Prodi Manajemen kelas 4A8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kuis lisan yang terdiri dari 10 poin. Yang pertama adalah etnosentris, yaitu keyakinan parokalisme bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal atau negara sendiri atas home country. Para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Etnosentris berasumsi bahwa negara asalnya lebih unggul dibanding negara lain di dunia. Manajemen hanya melihat persamaan yang ada di pasar dan berasumsi bahwa produk dan kebiasaan yang sukses di negeri sendiri akan sukses juga di mana saja. Etnosentrisme muncul dari dominasi suatu budaya atas budaya lainnya. Dominasi tersebut tidak hanya terkait dengan bidang budayaan, namun termasuk juga pada keterampilan teknik, manual, mental, dan bahkan etika dan moral. Yang kedua adalah polisentris. Polisentris memandang bahwa para karyawan di negara tuan rumah atau host country mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Para manajer berpandangan polisentris menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Maka mereka cenderung mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik perusahaan beroperasi. Yang ketiga adalah geosentris. Geosentris merupakan sebuah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Para manajer yang berpandangan geosentris memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Pandangan geosentris menurut dihapuskannya pandangan parokial dan dikembangkannya pemahaman mengenai perbedaan antar budaya. Inilah tipe pendekatan yang dibutuhkan para manajer sukses dalam lingkungan global masa kini. Yang keempat adalah ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Banyak perusahaan multinasional menggunakan ekspatriat untuk menjamin efektivitas operasi perusahaan sejalan dengan kebijakan kantor pusat. Yang kelima adalah total quality management. Total quality management adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Yang keenam adalah Six Sigma. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti total quality management. Sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah Just in Time. Just in Time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Yang ketujuh adalah ISO 9000. ISO 9000 adalah seri standar sistem manajemen mutu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Ribuan organisasi dan perusahaan menggunakan standar ini untuk membangun sistem manajemen mutu yang efektif. 9 adalah Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Dan yang terakhir adalah R&D. Dalam konteks bisnis, R&D sendiri merujuk pada aktivitas yang berorientasi pada komersial untuk jangka panjang, baik dalam bidang ilmu maupun teknologi.
Dengan R&D, perusahaan bisa dengan mudah mengembangkan dan melakukan pengujian suatu produknya, terlebih jika ada masalah pada produk yang dirancangnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.